Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiromatin dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pendampingan dan penanganan perkara perdata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendampingan dan penanganan perkara perkawinan dan perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut KUH Perdata Pasal 207, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Dalam Islam, istilah perceraian disebut dengan talak. Talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Peran seorang advokat dalam pendampingan dan penanganan perceraian di pengadilan agama yaitu mempercepat penyelesaian perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai, bagi kelancaran persidangan di pengadilan, membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan, memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, dan menjunjung tinggi sumpah advokat kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, pendampingan dan penanganan perkara perdata kebendaan dan waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Proses pendampingan seorang advokat dalam perkara perdata kebendaan dan waris yaitu pertama-tama calon klien melakukan pendaftaran, kemudian seorang advokat melakukan pendampingan terhadap para klien yang mempunyai masalah waris tersebut. Advokat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi perdamaian yaitu dengan cara non-litigasi. Dalam proses pendampingan, seorang advokat menganalisa kasus yang ada kemudian melakukan pendampingan dengan cara mediasi. Meskipun cara pendampingan itu ada banyak, tetapi mediasi adalah cara yang biasa dilakukan oleh seorang advokat dalam melakukan pendampingan, khususnya kasus perkara waris. Cara lain yang bisa digunakan selain mediasi adalah dengan negosiasi atau bisa juga dengan arbitrase. Yang selanjutnya, pendampingan dan penanganan perkara prodeo dan class action. Perkara perdata prodeo merupakan sebuah perkara yang diajukan dengan tidak membayar biaya perkara alias secara cuma-cuma dan ditunjukkan untuk warga Indonesia yang kurang mampu atau memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Peran seorang advokat dalam menangani dan mendampingi perkara perdata prodeo yaitu dalam hal ini seorang advokat diwajibkan untuk mengurus kepentingan kliennya terlebih dahulu daripada kepentingan advokat, dan seorang advokat harus senantiasa memegang teguh rahasia jabatan tentang hal awal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan, dan wajib menjaga rahasia itu meskipun telah berakhirnya hubungan advokat dan klien yang bersangkutan. Yang selanjutnya, class action atau gugatan perwakilan adalah suatu cara untuk mengajukan gugatan di dalam perkara perdata. Peran advokat dalam mendampingi dan menangani perkara perdata class action pada dasarnya peran seorang advokat sama dengan yang disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, dan gugatan perwakilan kelompok merupakan alternatif peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam praktik sesuai dengan
tuntutan perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.